But to be honest, if you want to win a tournament, you have to beat good teams, and that's always the same, man. We are really on that stage, you know, and we will work on that. Saya rasa ini adalah satu peluang yang terbaik untuk saya meneruskan karier di PRIX. Kita mungkin kelebihan bermain di tempat sendiri, so kita still ada 10 minit lagi, kita jangan give up lah, kita kena yakin lah. Timnas Indonesia U23 siap membuat gebrakan baru. Dengan racikan tangan dingin Gerald Vandenberg dan para pemain pilihan, Garuda Muda menjelma jadi skuad yang siap menggebrak AFF U23 2025. Lalu, ada apa saja yang membuat Indonesia kini semakin ditakuti? Simak selengkapnya. Kita mulai dari bangku pelatih. Gerald Vandenberg tidak sendirian memimpin Garuda Muda, karena kali ini ia kedatangan asisten pelatih anyar yang tak asing bagi para pecinta sepak bola. Rekan Patrick Kluivert ini siap membawa pengalaman dan energi segar bagi Timnas Indonesia U23. Sjoerd Vandenberg akan membantu Gerald Vandenberg dalam laga krusial ini. Hal ini diketahui usai pelatih kiper itu dalam unggahan di sosial media Instagram miliknya, yang mengatakan akan segera bersiap untuk Piala AFF U23 2025. Sjoerd Vandenberg dan Gerald Vandenberg belum lama ini juga telah bekerja bersama di tim senior dalam laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beranjak ke lapangan tengah, area vital yang disebut-sebut semakin mengerikan. Gerald Vandenberg punya pilihan pemain yang membuat lini tengah Garuda Muda makin solid dan siap mendominasi jalannya pertandingan di AFF U23 nanti. Gerald telah memilih 6 nama pemain yang mampu beroperasi di lini tengah, baik itu sebagai gelandang bertahan, tengah maupun serang. Masing-masing pemain memiliki karakter tersebut. 6 nama gelandang yang dimaksud ialah Rivaldo Pakpahan, Arhan Fikri, Robby Darwish, Tony Firmansyah, Raihan Hanan, hingga Dominikus Dion. Mayoritas nama-nama ini telah tampil reguler di kasta tertinggi. Selain Dominikus Dion dan Rivaldo Pakpahan, para gelandang ini juga sebelumnya sudah memiliki pengalaman dan jam terbang di berbagai ajang internasional bersama tim nasional kelompok usia muda. Apabila melihat kiprah mereka di level klub maupun pengalaman yang telah diukir bersama tim nasional, Arhan Fikri dan Tony Firmansyah tentu menjadi dua gelandang yang memiliki kiprah paling menonjol. Arhan merupakan pemain andalan pelatih sebelumnya Sinteyong sejak memperkuat timnas Indonesia U19 pada 2022 silam. Dia juga telah memiliki pengalaman bersama timnas U23 maupun timnas senior. Bisa dibilang pemain berusia 20 tahun itu jadi sosok yang paling berpengalaman. Dia sempat bermain pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta tampil penuh pada Piala AFF 2024 lalu. Sementara itu, Tony Firmansyah datang dari generasi yang berbeda. Sebelumnya, dia merupakan pemain andalan Indra Safri di Timnas Indonesia U20. Termasuk ketika skuad Garuda Asia tampil di Piala Asia U20 2025 lalu. Sebagian pemain ini memang mulai mendapatkan menit bermain yang reguler di klubnya masing-masing. Beberapa nama diantaranya bahkan menjadi pilihan utama pada kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Robby Darwish misalnya mengukir 17 kali penampilan dengan durasi 702 menit bersama Persib Bandung. Sementara itu, Tony Firmansyah mencatatkan 18 kali pertandingan dan mengukir 2 assist dalam 1088 menit bermain. Dominikus Dion yang jadi bintang baru PSS Sleman sukses mengukir 3 gol plus 1 assist dari 30 penampilannya. Menit bermainnya mencapai 2110 menit. Adapun Rivaldo membukukan 24 penampilan dengan durasi 1764 menit bersama Borneo FC. Sedangkan Arhan Fikri jadi gelandang andalan Arema FC dengan koleksi 2 gol plus 5 assist dari 30 laga. Raihan Hanan juga tak kalah mentereng dengan catatan 5 gol plus 3 assist dari 26 laga bersama Persija Jakarta. Peningkatan performa dan konsistensi para pemain muda lokal ini jelas menjadi angin segar bagi skuad Timnas Indonesia U23. Namun di tengah sorotan terhadap talenta lokal tersebut, muncul pula tanda tanya terkait keputusan pelatih yang tidak menyertakan 2 pemain keturunan. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mencoba meredam spekulasi yang ramai di luar terkait alasan Gerald Vandenberg tak memanggil Tim Gaypens dan Dion Mark. Menurutnya, agenda ini tidak masuk dalam kalender FIFA. Sumarji mengatakan pemain yang masing-masing membela klub Belanda, FC Emmen dan Top Os masuk dalam rencana tim. Namun, Tim Gaypens dan Dion Mark tidak mendapatkan restu dari klubnya.
Memang kami sudah berkirim surat panggilan ke klubnya dan sudah koordinasi, tapi karena ini bukan kalender FIFA, jadi klubnya tidak melepas, kata Sumarji dalam keterangannya pada Selasa lalu. Pria berkacamata itu akan maksimalkan pemain-pemain yang berkarir di Liga 1. Namun juga ada nama Jans Raven yang kini memperkuat FC Dordrecht. Sumarji mengatakan tim Gavens dan Dion Mark baru akan merapat saat kualifikasi Piala Asia U23. Ajang itu akan berlangsung pada 1-9 September 2025. Jadi karena ini AFF, nanti ketika kami kualifikasi Piala Asia, baru kita panggil pemain-pemain yang berada di klub di luar Liga 1, ujarnya. Meski tanpa kehadiran dua pemain keturunan tersebut, komposisi pemain yang dimiliki Timnas U23 saat ini tetap dianggap salah satu yang paling solid. Menurut Kusnul yakin, deretan pemain tersebut merupakan komposisi terbaik yang punya prospek masa depan bagus. Kalau melihat nama-nama pemain yang dipanggil, saya menilai mereka adalah yang terbaik di semua posisi. Tergantung nanti apakah mereka bisa menjalankan taktik dari pelatih di Piala AFF 23, katanya. Mantan pelatih Arema itu juga mengamati puluhan pemain tersebut, sebagian besar mantan anak didik Sinteyong di Piala AFF Senior 2024. Dan beberapa lagi ex-Polesan Indra Safri di Piala Asia U20. Kusnul juga menyebut pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, punya selera berbeda dari Sinteyong dan Indra Safri dalam pemilihan penggawanya kali ini. Hal ini, kata Kusnul yakin, hal yang wajar di sepak bola. Padahal saat belusukan ke beberapa klub Liga 1 musim lalu, arsitek asal Belanda itu selalu didampingi Indra Safri. Tetapi ya, sebagai pelatih Gerald Vandenberg tentunya punya hak prerogatif menentukan siapa yang layak jadi anak asuhnya di Timnas Indonesia U23. Namun seperti diketahui, Timnas U23 saat ini diisi oleh mayoritas nama lokal atau pemain yang bermain di Liga 1. Maka jika dibilang sempurna sepertinya masih belum. Kehadiran pemain diaspora tentu sangat berpengaruh besar di skuad asuhan Vandenberg. Apalagi Timnas U23 merupakan bibit atau cikal bakal yang akan naik ke tingkat senior. Namun dapat dimaklumi, ajang Piala AFF memang tak masuk dalam kalender FIFA. Itu sebabnya banyak klub luar negeri yang tak melepas pemain timnas. Skuad Vandenberg akan semakin garang saat Piala Asia U23 mendatang dengan diisi kombinasi pemain lokal dan diaspora. Dan kini dengan racikan skuad pilihan Gerald Vandenberg yang belum 100% karena ada beberapa pemain diaspora yang belum hadir namun sudah membuat sang rival Malaysia ketakutan. Pelatih Timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain, menyadari ketatnya persaingan yang bakal tersaji di grup A Piala AFF 23 2025. Yang tergabung satu grup dengan Timnas Indonesia U23, skuad Harimau Malaya Muda diminta agar waspada. Nafuzi Zain mengakui jumlah peserta di grup A bakal memberikan tantangan tersendiri. Dia menyoroti dua laga krusial, selain laga perdana melawan Filipina yang mengakui duel melawan tuan rumah bakal menyajikan hambatan bagi anak asuhnya. Pertandingan pertama di grup A melawan Timnas Filipina U23 bakal menjadi penentu. Selain pertandingan sulit melawan tuan rumah, Timnas Indonesia U23 nanti, kata Nafuzi Zain seperti dikutip dari Berita Harian. Di ajang Piala AFF 23, Timnas Malaysia U23 sebetulnya belum bisa berbicara banyak. Dari total 4 partisipasi, pencapaian terbaiknya hanyalah menepati peringkat keempat, yakni pada edisi 2020 dan 2023.